Selamat pagi, senang bisa berjumpa dalam acara Give Menyapa. Pagi hari ini tema yang saya mau sampaikan buat kita adalah di tangan Bapa. Orang yang percaya Yesus berbeda dengan orang yang tidak percaya Yesus. Bagi kita yang percaya Yesus, tidak ada hak iblis dalam kehidupan kita. Kenapa tidak ada hak iblis? Karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi sebelumnya saya akan membaca 2 ayat dari 1 Yohanes. Maksud kami Yohanes pasal yang ke-10 ayat 24 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Satu kebenaran yang perlu kita pegang hari-hari ini. Percaya atau tidak, masalah terbesar yang kita hadapi pada hari-hari ini adalah masalah rasa takut. Dan sebagai pelayan Tuhan kami ingin katakan, percaya atau tidak, di belakang ketakutan ada iblis. Oleh karena itu kami menyampaikan kebenaran ini buat kita supaya kita menjaga hati kita dengan baik dan kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan pertetapkanlah hati kita bahwa tidak ada hak iblis dalam hidup orang percaya. 100% hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang pertama yang kami mau tekankan bahwa ada kepastian bagi kita yang percaya pada Yesus. Dunia tidak punya kepastian. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan kepastian di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan khususnya yang kita baca di pagi hari ini memberikan kepastian bagi kita yang percaya pada Yesus. Karena itu jangan ragu. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan kekal adanya. Bapa tidak mungkin berdusta kepada kita. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Karena itu jangan mau didikte oleh dunia ini. Karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua yang kami mau tekankan, kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Yang kita percaya adalah Tuhan yang sesungguhnya. Semua boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang kita percaya adalah Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia Tuhan yang sesungguhnya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tahukah kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang kita tidak bisa beli, Tuhan karuniakan kepada kita waktu kita percaya kepadanya. Karena itu jangan takut, tapi pegang apa yang Tuhan katakan. Tidak menepati janji itu adalah dosa, dan Tuhan tidak mungkin berdosa karena dia sempurna dalam segala hal. Tahukah kita, sorga tadinya tidak mungkin lagi bagi kita. Kenapa? Karena ada pemisah antara manusia dengan Bapa. Tapi sorga jadi pasti karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami pastikan buat kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena itu pertetapkan hati kita,
terima apa yang Tuhan katakan, katakan apa yang Tuhan katakan, dan ucapkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan bahwa kita lebih daripada pemenang, dan karena itu apa yang terjadi, jadilah keluarga, jadilah pribadi, jadilah anak Tuhan yang berani berpendirian, yang memegang apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir yang kami mau katakan, bahwa kita ada di tangan Bapa. Dan dikatakan tidak ada yang dapat mengambil kita dari tangan Bapa. Satu kepastian yang luar biasa. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Kita jaya di bumi dan jaya di sorga. Dunia di mana kita hidup pada hari-hari ini akan terus mengalami goncangan. Tapi kita yang percaya dan berpegang pada firman, saudara dan saya nggak perlu ragu. Karena Alkitab katakan kita yang melakukan firman, kita disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dia akan teguh. Kami simpulkan renungan buat kita untuk hari ini. Jangan takut. Ingat, kita punya Tuhan hidup yang kita kenal di dalam Yesus. Pegang apa yang Dia katakan. Jangan mau diintimidasi dengan dunia ini, tapi terima apa yang Tuhan katakan, bahwa saudara dan saya berharga di dalam pemandangan Tuhan. Justru bertekad, hari-hari yang sulit yang ada sekarang ini, justru kita tingkatkan hubungan kita dengan Dia, membuat kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati. Amin.